Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat dan jangan lupa untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Masih ingat nggak? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Maksudnya di sini ialah kita mencari nilai variabelnya. Oke. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat atau dalam mencari nilai variabel persamaan kuadrat, biasanya kita ada 3 cara nih. Pertama itu adalah pemfaktoran, kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Ini semuanya sebenarnya sudah diajarkan ketika kalian di SMP. Namun ya biasalah lupa lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi dan perhatikan baik-baik. Oke, pertama kita akan mempelajari cara mencari nilai X dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran, Bapak ini menyimpulkan langsung aja ya, supaya lebih kalian mudah memahami. Biasanya untuk memfaktorkan itu ada 4 bentuk gitu ya, tergantung bentuk persamaan kuadratnya. Itu ya. Nomor 1 dan 2, ini apa nih khasnya? Yang khas di sini A-nya 1. Kalau di sini A-nya tidak sama dengan 1. Oke ya, perhatikan ya. Maka pertama kita cari ABC-nya dulu. Gitu. A-nya di sini adalah 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 28. Tuh, kita cari 2 bilangan. Bila dijumlah itu B, tapi bila dikali itu adalah A kali C. Dijumlah B negatif 3 dikali A kali C negatif 28. Berapa bilangannya? Oh, 7 kali 4 28 ya. Tapi ada tanda negatif nih, mana nih? Oh, berarti di sini negatif 7 tambah 4. Oke, negatif 7 kali 4. Kalau sudah dapat kali ke bentuk seperti ini, masukkan aja ke bentuknya AX per A sama dengan 0 gitu. A-nya kan 1 nih, 1X per 1. Kalau 1 kan tidak berpengaruh apa-apa, jadi tidak usah dicatat ya. Langsung aja berarti X gitu ya. Kalau ini X, ini negatif 7 gitu. Ini positif 4 gitu, sama dengan 0 gitu ya. Oke, maka di sini X min 7 sama dengan 0, atau gitu ya, X tambah 4 sama dengan 0. Jadi di sini X satunya adalah 0 sama linear. Jangan lupa pindah ruas, tandanya berubah. Jadi X satunya sama dengan positif 7. X2 nya berarti 0 dikurangi 4. Jadi X2 nya adalah negatif 4. Maka nah ini akarnya yang kita peroleh, nah ini 7 dan negatif 4 gitu. Paham nggak? Paham ya? Nah sekarang kalau bentuknya kayak begini bagaimana? Kita data dulu nilai ABC-nya supaya tidak kesulitan. A-nya 3, B-nya 2, C-nya negatif 5. Sama, dijumlah dapat B, tapi kalau dikali dapat A kali C. Dijumlah dapat 2, dikali dapat negatif 15. 15 dikali, mana berapa kali berapa? Oh, 3 kali 5. 15 kan, hanya sayangnya di sini negatif. Oh, berarti di sini berarti negatif 3 tambah 5 kan positif 2. Kemudian negatif 3 kali 5 negatif 15. Angkanya harus sama nih. Ini pun angkanya sama tuh. Maka udah kayak gini caranya sama sebenarnya ya. AX gitu ya. AX per A sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah negatif 3. Maaf, A-nya 3. Maka di sini di bawahnya 3X gitu ya. 3X per 3 sama dengan 0. Masukkan ini. Negatif 3, positif 5.
Coba lihat perbedaannya. Kalau ini kan A-nya 1, langsung aja. Kalau ini A-nya tidak sama dengan 1, ya kita perlu menuliskannya. Tentu berbeda. Karena kalian harus bisa memahaminya. Kemudian mana yang bisa dibagi dengan penyebut, mana yang bisa dibagi dengan 3. Ini kan, bagi semuanya dengan 3. Dibagi 3 berapa? 1x, tulis aja 1. Karena koefisien 1 enggak dicatat. Negatif 3 bagi 3, negatif 1. Ini enggak usah. 3x tambah 5 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini sama langkahnya. Jadi x min 1 sama dengan 0, atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Jadi x satunya sama dengan 0 ditambah 1. X satunya adalah 1. Ya, kemudian ini bagaimana nih? 3x sama dengan 0 dikurangi 5. Jadi 3x sama dengan negatif 5. Jadi x-nya adalah negatif 5/3. Maka oke ya, perhatikan ya, HP-nya adalah ini 1, negatif 5/3. Mana? Paham enggak? Oke ya, A sama dengan 1, A-nya tidak sama dengan 1. Itu. Pusing kan nih? Nah, kalau pusing ya wajar, namanya belajar gitu ya. Antar supaya lebih memahami, ya ntar Bapak berikan latihan di handout gitu ya. Nah, yang berikutnya anak-anak yang harus kalian perhatikan juga dalam pemfaktoran itu bentuknya seperti ini. Nomor 3, perhatikan sini. Coba kamera agak mendekat ya. Nomor 3, x kuadrat dikurangi 16. A-nya 1, B-nya berapa? Nggak ada kan? B-nya nggak ada, C-nya negatif 16. Kalau bentuknya seperti ini, kita nggak bisa mengerjakan cara seperti yang tadi. Maka kalau begini, kita harus ingat, ada namanya selisih 2 kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu adalah A tambah B, A dikurangi B. Ini selisih 2 kuadrat. Gitu. Maka di sini kita ubah bentuknya. E kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kan 4 kuadrat 16 anak-anak. Jadi sama dengan 0. Ubah menjadi ini selisih 2 kuadrat ya. Jadi x tambah 4, x dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, sama caranya kayak tadi. Gitu ya. Jadi x tambah 4 sama dengan 0, atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x satunya berapa? 0 dikurangi 4. Jadi x satunya adalah negatif 4. Kalau yang ini gimana? X sama dengan x2 sama dengan 0 ditambah 4. Jadi x2 nya adalah positif 4. Maka HP himpunan penyelesaian atau akar-akarnya ini negatif 4 dan 4. Gitu. Paham nggak? Oke ya. Nah yang berikutnya adalah ini. Nah kalau ini lain lagi, nggak bisa kita pakai selisih 2 kuadrat. Apalagi pakai cara pemfaktoran kayak gitu. Ini karena nggak ada nilai C-nya. Nah kalau bentuknya kayak gini, tidak bisa pakai selisih 2 kuadrat, nggak bisa cara seperti yang itu, maka kita harus mencari FPB. Apa FPB? Faktor persekutuan terbesar. Gitu ya. Berapa FPB-nya sih? Not FPB-nya berarti 3x gitu. Ya, kalau lupa FPB ya pelajari lagi lah. Itu SD loh. Nah sekarang tinggal kita bagi 3x kuadrat dibagi 3x berapa? Ya, kalau supaya mudah gini nih. 3x kuadrat berarti kan 3x kali 3x gitu. Dibagi 3x gitu nih. Kan coret-coret hasilnya x. X berarti itu. Itu kan? Kemudian 6x dibagi 3x berapa? 6x dibagi 3x gitu. Kan x bagi x 1, 6 bagi 3 berapa? 2. Ada negatifnya berarti negatif 2 sama dengan 0. Kalikan coba oleh kalian. Ini kali ini. Tuh. Ini kali ini. Ini faktornya. Kalau sudah kayak gini, ya caranya sama kayak tadi. 3x sama dengan 0 atau
X min 2 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan, berarti X sama dengan 0 dibagi 3 gitu ya. 0 dibagi 3 berapa? 0 dibagi 3 ya 0 tentunya ya. Jangan salah, 0 dibagi 3 0. Maka ini X2 nya sama dengan 0 tambah 2. Jadi X2 nya adalah 2. Maka lagi-lagi kita menemukan HP-nya. HP-nya adalah ini 0 dan 2. Jadi kita mencari ini himpunan penyelesaiannya. Bagaimana anak-anak? Paham nggak nih? Ini sama yang ini. Oke ya, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ntar kita akan lanjut lagi cara menyelesaikan bersama kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Silakan ini pahami dulu, kalau sudah silakan kerjakan soal yang ada di handphone. Kemudian itu saja, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.